Halo, Assalamualaikum lor. Ketemu lagi dengan Om Dans di Rumah Dans. Masih bicara tentang hidroponik. Kali ini Om Dans akan mengajak sedulur semua untuk merakit sebuah saluran hidroponik set. Untuk menentukan bahan-bahan, kali ini Om Dans akan mencoba dari dua bentuk dari hidroponik set ya, yaitu bisa yang satu bilah, ya bilahnya hanya satu batang pipa, dan saya lanjutkan juga sampai ke dua bilah, disesuaikan dengan kemampuan. Kata kuncinya itu ya. Nah, bahan utama sudah pasti adalah sebuah pipa PVC. Nah, untuk besarannya silahkan sedulur bisa tentukan, bisa menggunakan yang 3 inci atau yang 2,5 inci. Intinya semakin besar ukuran, semakin besar diameter, tentunya genangan airnya pasti akan lebih banyak. Dan harganya tentunya juga pasti akan lebih mahal. Nah, silahkan pilih. Tapi kalau yang 2 inci, Om Dans tidak terlalu merekomendasikan karena itu lebih tepat untuk yang NFT. Sedangkan kali ini Om Dans akan share bagaimana merakit hidroponik yang untuk jenis DFT alias yang ada genangannya. Bahkan nanti tidak perlu menggunakan pompa air, pakai cara manual saja, primitif. Nanti akan Om Dan jelaskan. Nah, pipa yang dibutuhkan untuk setiap bilahnya kali ini cukup 1 meter saja. Jadi kalau perlu 2 bilah, membuat 2 bilah ya berarti perlu 2 meter. Nah, hati-hati untuk menentukan meter, karena pipa pada dasarnya dalam satu batang atau istilahnya satu lonjor ya, satu lonjor itu ukurannya 4 meter. Nah, 4 meter sebenarnya jadinya nggak 4 meter amat sih. Kenapa? Karena sekarang pipa itu selalu ada bagian untuk shock atau disebut juga mouth ya. Nah, ini yang bagian yang sebenarnya tujuan dari pabriknya adalah untuk memudahkan kalau misalkan kita mau menyambungkan pipa ya. Ada bagian untuk shocknya ini. Tapi kalau dalam hidroponik, pembuat hidroponik, ini bakal dibuang. Nah, bagian yang dibuang ini kira-kira sekitar 10 cm. Akhirnya yang tadinya 4 meter, tinggallah hanya 390 meter. Kalau dibagi 4, jadilah cuma 97,5 cm. Loh, kenapa Om Dans mau bikinnya cuma mau butuh 1 meter atau 2 meter? Kenapa kok bicaranya harus sampai 1 batang atau 1 lonjor? Karena beli dengan panjang 1 batang dibagi 4, hasilnya akan lebih murah dibandingkan dengan beli meteran lor. Makanya sedulur semua mesti ajak teman bareng-bareng. Kalau misalkan 2 orang berarti bikin masing-masing 2 bilah. Atau kalau misalkan masing-masing mau bikin 1 bilah berarti perlu 4 orang. Patungan bareng-bareng beli pipa ini. Nah, ini adalah yang saya pegang adalah ukuran 2,5 inci. Untuk 2,5 inci silahkan mau merek apa saja boleh. Ini ada yang merek Ruchika atau bisa merek Power atau apa saja, nggak ada masalah. Ada yang bilang Ruchika lebih mahal, ada yang bilang Power lebih mahal, ya itu tergantung iklan lah kalau udah bilang. Yang jelas harga per bilah, harga per batangnya 1 lonjor itu kisarannya antara 75.000 sampai dengan 80.000. Jadi kalau 1 meter ya berarti katakanlah 80 dibagi 4, berapa itu? 20.000. Artinya untuk pipanya sepanjang 1 meter alias 97,5 cm tadi, karena gara-gara ada kepalanya tadi, berarti untuk pipa sekitar 20.000. Bahan yang lain adalah overloop shock atau increaser atau air shock atau flock shock, macam-macam namanya. Tapi yang jelas fungsinya adalah untuk mengecilkan ukuran dari pipa tadi. Nah, silahkan mau dikecilkan ke ukuran berapa, mau menjadi ukuran 1,5 inci atau ke 1/4 inci. Yang pasti adalah yang belakang ini adalah 2,5 inci, menyesuaikan dari ukuran dari pipa utama tadi. Ini kebetulan Om Dan milih yang 1/4. Tapi Om Dan sendiri nggak terlalu menyarankan karena ini sangat langka. Overloop shock yang ukurannya
2,5 ke 1/4 sangat langka. Justru karena sangat langka inilah Om Dan suka membelinya. Dan di online, di toko online ya, karena Om Dan belinya di toko online. Kalau beli di toko untuk barang-barang kecil ini lebih mahal. Beda dengan pipa ya, kalau pipa online pasti akan lebih mahal karena kena di ongkir. Tapi kalau di sini kita upayakan jangan sampai kena ongkir, alias yang bebas ongkir. Ini harganya Rp4.000 satunya. Ya, ini berarti untuk satu sisi supaya ada genangan air di dalam pipa. Kemudian sisi lain menggunakan cap atau dop atau tutup pipa. Udah pasti ukurannya juga 2,5 inci supaya nanti bisa menutup. Nah, untuk dop ini harganya 3.000 di online. Nah, ini juga Om Dan sertakan ya di layar capture dari harga yang Om Dan sabarkan dari toko online. Nah, berarti kalau misalkan mau menjadikan saluran hidroponik itu 2 bilah, ya tinggal envelope shock dan cap ini dikalikan 2. Atau silakan, misalkan untuk bagian yang bawahnya atau bagian penutupnya sama-sama menggunakan envelope shock, pengen dua-duanya lancip seperti ini juga boleh. Silahkan, sesuaikan keinginan dari dulu semua. Nah, bahan untuk membuat saluran utama hanya itu tadi, hanya pipa dan envelope shock maupun cap. Nah, bahan yang kedua adalah untuk bahan membuat penyangga raknya, alias boso malange jagrak, lur. Untuk penyangganya sudah pasti karena kita bermain di pipa, penyangganya pun menggunakan pipa paralon. Nah, untuk yang kali ini untuk penyangga kita gunakan pipa yang berwarna abu-abu karena meskipun jenisnya lebih tebal atau sama-sama tebal ya, pipa yang berwarna abu-abu itu relatif lebih kuat dibanding dengan warna putih. Loh, tadi kenapa kok yang pipa utamanya menggunakan putih? Karena supaya tidak terlalu menyerap panas. Kalau terlalu menyerap panas, maka air atau nutrisi yang di dalam saluran pipa tadi itu akan cepat menguap. Sayang kan, lor? Nah, untuk penyangganya ini menggunakan jenis yang AW. Kalau pipa yang utama tadi ada jenis yang D yang lebih tipis. Kalau AW adalah yang jenis yang tebal-tebal. Nah, kali ini supaya lebih ngirit, lebih hemat, Om Das memilihkan pipa yang ukuran hanya 1/2 inci saja, biar lebih murah jatuhnya. Nah, yang dibutuhkan adalah satu batang atau satu lonjor atau 4 meter ya pipa. Nah, untuk pipa yang 1/2 inci ini itu harganya kemarin Om Das dapat di toko itu satu lonjornya 28.500. Nah, kalau ini nggak bisa dibagi-bagi, ini memang untuk menghasilkan satu penyangga, entah itu satu penyangga yang untuk satu bilah atau 2 bilah dan seterusnya, itu cukup menggunakan pipa satu batang atau 4 meter. Ini pipanya. Kemudian bahan yang kedua masih untuk penyangga tadi, ini menggunakan yang namanya T ya, T ya seperti ini, seperti huruf T ya, seperti huruf T. Dan tentunya ya untuk 1/2 inci ya, jangan sampai berbeda dengan pipanya. Nah, di online T ini Om Dan bisa dapatkan dengan harga hanya Rp1.000. Murah kan ya? Hanya Rp1.000 satunya. Nah, untuk satu penyangga untuk satu bilah membutuhkan T ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah seperti ini ya. Kalau misalkan mau ditambah lagi bilahnya, maka yang ditambahkan bukan T itu lagi, tapi menggunakan elbow atau keni seperti ini yang disambungkan dengan sebuah T seperti ini. Setiap penambahan satu bilah menambah 2 komponen ini, T dan elbow ini, sebanyak 2 pasang, alias ditambah 2 T dan 2 keni. Keninya ini
atau Ergo ini harganya cuma 800 perak di online. Alat-alat sudah lengkap tadi, sudah cukup. Nah, sekarang Om Dans akan tunjukkan alat-alat untuk merakit, memotong, dan membuat semua bahan-bahan tadi berubah menjadi sebuah hidroponik. Kita lihat alat-alatnya apa saja. Nah, kali ini Om Dan akan sharing tentang alat-alat yang diperlukan. Ini baru yang serem. Kenapa? Karena rada mahal. Meskipun tetap aja dipilih yang harga yang termurah ya. Yang pertama, bor. Bor yang Om Dan pakai adalah yang jenis baterai. Kenapa? Karena pernah pakai yang menggunakan listrik. Token listrik yang ngisi mulu. Kenapa? Karena wattnya gede. Makanya ini menggunakan baterai charger yang diharapkan lebih hemat dalam penggunaan listrik. Ini harganya secara online sekitar 280.000 bornya. Kemudian kalau bicara bor, pasti juga bicara mata bor yang akan kita gunakan untuk melubangi pipa tadi itu, pipa paralon, pipa utama. Ini mata bornya yang biasa disebut sebagai hole show atau mata bor yang digunakan untuk membuat lubang yang agak besar ya. Ini di online Anda dapatkan dengan harga sekitar 40.000. Alat yang lain untuk memotong pipa, khususnya pipa yang besar tadi, ini menggunakan gergaji besi ya. Ini harganya sekitar 25.000. Atau mau cuma mata gergajinya saja terus dibelebet pakai serbet, silahkan, mana yang paling irit. Nah, tapi Om Dans hanya menggunakan gergaji besi tadi untuk memotong pipa utamanya yang 2,5 inci, tapi yang lainnya menggunakan pipe cutting. Karena dengan menggunakan pipe cutting ini lebih mudah untuk memotong pipa-pipa yang diameternya 1 inci atau kurang ya. Karena lebih mudah, caranya lebih praktis. Cara kerjanya seperti gunting aja ya, memotong seperti gunting, seperti ini. Nanti Om Dan akan praktekkan. Kemudian yang lain sudah pasti meteran untuk mengukur masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Spidol buat penanda. Amplas. Amplas untuk menghaluskan pipa tadi setelah dipotong. Biasanya kan ada bagian-bagian yang tajam, kita perlu haluskan supaya lebih cakep. Lem PVC. Nah, silahkan sedulur semua menyukai yang seperti apa. Mau yang model cair begini atau mau yang model apa seperti tube, silahkan. Ada selotip. Nah, selotip ini nanti gunanya untuk memotong pipa yang besar tadi ya, pipa 2,5 inci, supaya dia tidak menceng-menceng. Caranya seperti apa nanti akan kita lihat. Sudah, itu alatnya. Nah, makanya saya sarankan sedulur semua cari teman patungan untuk membeli alatnya. Atau ada yang paling mudah, pinjam saja. Tapi jangan pinjam dari Om Dans ya, karena lagi saya pakai. Terus, helm sama kacamata buat apa? Ternyata nggak perlu. Kita singkirkan helm dan kacamata ini tadi. Oke, mari lur, kita kerjakan bareng-bareng. Kita buat hidroponik set dengan semangat. Let's go.
Untuk video kali ini cukup Om Das tunjukkan bahan-bahan maupun alatnya aja ya, biar nggak bosan. Nanti untuk bagaimana potong-potongnya, ngebor-ngebornya, hingga ngerakitnya akan Om Das ceritakan di video yang berbeda. Tetap ikuti Rumah Dance bersama Om Das. Sampai ketemu lagi lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.